membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini sejumlah massa yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Santri Jalanan menggelar aksi di titik 0 km Kota Jogja pada kemarin ya, 10 Desember 2024. Mereka meminta Presiden Prabowo menolak pengunduran diri dari Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Nah, ini dilansir dari Detik Jogja pemirsa. Masa tersebut memadati titik 0 Jogja mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, diralat pada hari Senin 9 Desember 2024. Sebagian besar ya kita bisa lihat pemirsa, ini para demonstran ini mengenakan pakaian serba hitam. Dan banyak juga yang membawa poster bertulisan narasi menolak Gus Miftah mundur dari utusan Presiden. Nah, dalam aksinya ini massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ya, ada banyak sekali harapannya ya, karena ini disampaikan pemirsa bahwa kata beberapa massa yang ada di tempat tersebut menyampaikan bahwa katanya kesalahan yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh Gus Miftah itu bukan kesalahan yang ibaratnya yang fatal seperti korupsi atau pembunuhan, katanya seperti itu. Makanya tidak layak sekali kalau Gus Miftah harus mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Nah, kemudian ya ini juga disampaikan oleh para aksi massa ini ya, menyampaikan bahwa Gus Miftah ini merupakan sosok yang sangat berarti lah untuk mereka kayak gitu. Karena ini Gus Miftah seringkali membantu para massa-massa tersebut dan mengembalikan fitrahnya lah ibaratnya. Fitrahnya itu dalam artian gimana ya? Ibaratnya bertaubat mungkin ya gitu pemirsa. Dan mengklaim bahwa katanya emang cara berdakwahnya Gus Miftah ya seperti itu. Nah, kemudian simpatisan ini juga mengatakan bahwa kemungkinan akan ada aksi serupa juga nih ya yang akan dilakukan di lain hari nanti seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini kan kasus ataupun satu fenomena ya pemberitaan mengenai Gus Miftah ini kan sempat viral. Viralnya nih bener-bener viral gitu seperti itu ya, dimana memang ini ketika saat hadir dalam sebuah acara nih Gus Miftah ini mengolok-olok seorang pedagang es seperti itu, dan ini menyebabkan reaksi amukan dari warganet. Nah ya tadi ya salah satunya ini juga berdampak pada jabatan yang mungkin saat ini dimiliki oleh Gus Miftah tersebut. Atas insiden tersebut memang langsung pernyataan Gus Miftah ini mendeklarasikan bahwa dirinya siap untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan Presiden. Nah, ini ada banyak banget akhirnya kemarin tuh respon dari netizen sendiri melihat aksi yang dilakukan oleh aliansi yang mengatasnamakan santri jalanan tersebut. Ada yang menyayangkan gitu kan ya dengan hal yang dilakukannya ya, karena katanya kita bisa lihat statement dari para massa kan menyampaikan bahwa itu adalah cara berdakwahnya Gus Miftah. Tapi ini juga ada yang merespon gitu dengan berseberangan ya, kalau semisal berdakwah tuh tidak harus mencela seseorang. Toh pada zaman Nabi pun tidak ada satu dakwah yang dilakukan dengan cara mengolok-olok seseorang seperti itu. Apalagi ini kaitannya orang tersebut sedang mencari nafkah gitu ya. Dan memang yang bikin hebohnya adalah orang-orang sekitar yang juga ikut menertawakan. Nah, ini juga menuai reaksi negatif dari berbagai masyarakat dan juga netizen seluruh Indonesia. Bahkan ini juga sempat masuk ya pemirsa dalam sebuah pemberitaan di luar negeri loh, ini sampai masuk dan ini juga sampai dibahas seperti itu.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga pemirsa, ini akhirnya gitu kan mencuat kembali banyak sekali kontroversi lainnya yang dilakukan oleh Gus Miftah ini yang menambah gitu kan ya rentetan amukan dan juga respon negatif dari para masyarakat Indonesia. Ya salah satunya juga ada yang sempat Gus Miftah juga melontarkan kata-kata yang cukup bukan menghina ya, tapi ini menyakitkan lah ya kepada salah satu komedian senior. Dan ini juga menuai reaksi negatif juga dari para selebriti tanah air. Nah, dampak ini nih pemirsa ya, ini ada usulan yang disampaikan ya khususnya kepada Menteri Agama terkait sertifikasi seorang pendakwah. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini mayoritasnya beragama Muslim dan banyak sekali ya para dai-dai ataupun para penceramah yang menyebarkan agama Islam. Namun memang ini juga kenapa sih akhirnya saran harusnya ada sertifikasi ini muncul? Karena ada beberapa oknum orang yang gitu mengatasnamakan seorang penceramah namun tidak melakukan hal semestinya. Ya tentunya ya pemuka agama harapannya gitu kan ya, meskipun sama-sama manusia kita paham bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi hendaknya gitu kan ya ketika memang memberikan ataupun menyampaikan sesuatu hal yang baik yang ini juga berkaitan dengan agama, hendaknya ini diindahkan juga dengan perilakunya seperti itu. Dan ini kan menyebabkan juga bahwa kita gitu sebagai mungkin manusia yang belum punya ilmu agama seluas itu, kita juga akan melihat bahwa sosok ini adalah sosok yang baik untuk kita ikuti dalam artian hal-hal yang disampaikannya. Nah, ini banyak sekali oknum-oknum orang yang mengatasnamakan penceramah namun menyeleweng seperti itu. Jadi memang akhirnya beberapa orang ini menyarankan harus ada nih sertifikasi pendakwah. Dan saat ini ya Menteri Agama yaitu Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji nih usulan terkait sertifikasi pendakwah. Nah ini akhirnya pemirsa ini ada yang bertanya-tanya siapa nih yang akan menggantikan Gus Miftah selaku utusan khusus presiden. Ini sempat beredar juga pemirsa terkait pengganti dari Gus Miftah, yaitu ada Ustadz Adi Hidayat yang ini digadang-gadang menjadi penggantinya. Tapi ya meskipun ini dilengkapi dengan foto, ini ternyata ditelusuri fotonya bukan baru-baru, justru lama gitu kan ya. Jadi memang kita tunggu saja karena kalau semisal menyebarkan hoax juga itu adalah sesuatu hal yang buruk. Ini juga disampaikan oleh Dasko ya, kalau semisal utusan presiden itu sebenarnya nggak apa-apa kalau kosong, nanti sambil dicari. Berbeda mungkin dengan jabatan-jabatan lainnya yang memang kalau misal kosong ya harus cepat-cepat diganti seperti itu. Ada banyak sekali ya pemirsa ini apa ya ibaratnya ibrah yang kita ambil dari kasus Gus Miftah itu sendiri. Nah pemirsa, selanjutnya ini juga masih membahas berita yang masih ramai ya, masih diulik juga terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda tunadaksa yang bernama Iwas alias Agus. Ini sempat ramai pemirsa terkait pemberitaan Agus ini yang karena tunadaksa dan juga melakukan pelecehan seksual, jadi banyak banget nih respon-respon ya, salah satunya di media sosial yang bertanya bagaimana dapat dilakukan oleh Agus seperti itu. Namun ya pemirsa, ternyata bukan hanya satu orang saja yang melapor, namun hingga saat ini sudah ada 15 orang yang melaporkan terkait tindakan yang dilakukan oleh Iwas alias Agus. Saat ini Agus tengah menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Nusa Tenggara Barat. Dan pada hari Senin kemarin pemirsa, ini Agus datang ke Polda ini juga didampingi oleh ibu dan kuasa hukum. Saat ditanya oleh awak media pemirsa ya, ini Iwas ataupun Agus dan juga ibunya tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya tersenyum. Serta pemeriksaan berlangsung selama 1 jam. Sejauh ini memang polisi mengaku telah mengantongi bukti rekaman video pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka Agus. Dan video ini direkam saat pelaku Agus mendekati korban di teras Udayana, Kota Mataram.
Nah, jadi pemirsa ini kan kalau kita lihat ya, bahwa sebelumnya ada orang yang bertanya-tanya gitu kan, ini gimana cara dia melakukannya, dan juga pembelaan yang disampaikan oleh Agus terkait dengan mana bisa gitu saya melakukan pelecehan seksual tersebut. Ternyata setelah usut punya usut gitu kan ya, ini katanya, ini kan belum secara pasti juga ya, ini penuturan dari beberapa korban menyampaikan bahwa ketidakberdayaan Agus ini malah dijadikan senjata untuk membuat para korbannya merasa iba serta menuruti apa yang Agus minta. Belum lagi pemirsa, ini kalau semisal di media sosial juga berseliweran video-video terkait dengan Agus, di mana Agus menaiki motor ya. Kemudian juga ada juga video-video lainnya yang kerap ini akhirnya memunculkan bukti baru bahwa ini Agus tidak seberdaya itu, seperti itu. Jadi ini yang harus ditelusuri lagi nih terkait dengan kasus ini. Karena kalau kita lihat dari 15 orang tersebut pemirsa, ini 2 diantaranya adalah di bawah umur dan mereka akhirnya ini mengalami kondisi kecemasan dan juga tadi ya ini berdampak pada mentalnya. Nah, setelah usut punya usut juga, akhirnya ada nih pemirsa yang speak up, dan speak up-nya ini merupakan guru atau mohon maaf adalah dosen seperti itu. Yang ada di mana tempat Agus mencari ilmu lah seperti itu. Ini menyampaikan bahwa sebenarnya tidak heran kalau semisal Agus seperti itu katanya, karena sebelumnya juga sempat ada konflik antara keduanya berkaitan dengan beasiswa kuliah. Nah, ya kita tidak tahu ya ini pemirsa bagaimana kelanjutannya. Pokoknya kalau semisal memang bersalah silahkan diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai ya dengan apa yang dilakukannya. Dan kalaupun tidak salah ya, karena ini sudah ibaratnya membawa nama seseorang ya, dan mencoreng tentunya, ini silahkan untuk dapat diperbaiki. Kemudian juga para korban semoga diberikan adanya pendampingan khusus dari lembaga-lembaga terkait. Nah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.